Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Melanjutkan tadabbur atau memahami Al-Quran lebih dalam, yaitu dari konten yang sebelumnya telah sampai pada ayat 91 di surat Al-Baqarah dan akan dilanjutkan di ayat yang ke-92 di surat Al-Baqarah. Dan langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. 92 ya, 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati summa takhaztumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu, ya, Nabi Musa telah mendatangi orang-orang terdahulu yang berbangsa Israel. Berbangsa Israel, kenapa? Sebutan Israel ini adalah dari nama salah satu pemimpin yang memimpin bangsa itu saat itu, yang masih dalam keturunan Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya. Dan maka umat Nabi Musa disebut sebagai Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang memiliki Taurat sebagai petunjuk hidupnya. Kemudian Nabi Musa telah datang kepada mereka, ya, sebagaimana Nabi Muhammad telah datang kepada kita, ya, kita yang belum beriman, ya, belum para pendahulu kita yang masih memiliki keyakinan lain selain Islam, ya. Lalu kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Kemudian setelah kepergian Nabi Musa wafat. Kemudian mereka kembali berbuat aniaya, mereka kembali berbuat zolim, mereka kembali tidak mengikuti petunjuk. Petunjuknya sembahlah Allah, gunakan cara-cara Allah untuk mengatur, ya, mengatur kemasyarakatan saat itu, termasuk tidak boleh mencuri, tidak boleh kemudian berzina, tidak boleh tidak boleh saling berkelahi, melukai, dan juga saling membunuh, dilarang. Sehingga mereka kembali lagi menganiaya diri mereka sendiri. Mereka berbuat dalam hidup mereka sesuai dengan hasrat mereka. Terus 93, wa idz aghazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa usyribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi
bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab. Nah, jadi apa yang Allah berikan kepada Bani Israel atau orang-orang Yahudi ini, yaitu Allah menurunkan kitab Taurat, di mana kitab Taurat itu adalah wahyu Allah, firman Allah yang mengatur kehidupan mereka, termasuk bagaimana mensikapi orang-orang yang jahat, yang berbuat jahat, mereka yang mencuri, mereka yang berzina dan sebagainya. Bagaimana mereka yang berkelahi, yang melukai, yang menyakiti akan diberikan satu sikap sesuai dengan petunjuk Allah. Lalu mereka dan dengarkanlah. Lalu mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati, ya. Mereka mendengar tapi mereka tidak mengikuti. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, jadi mereka kembali menyembah patung sapi, menyembah berhala, padahal yang mesti disembah hanya Allah, dan mereka mengabaikan Taurat, ya. Mereka akhirnya menyembah berhala. Lalu 94, Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalisatan min dunin nas fatamannul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Jadi mereka kepedean duluan, ya. Orang-orang Yahudi ini kepedean dulu bahwa di akhirat itu diperuntukkan pada orang-orang yang orang yang Bani Israel ini. Padahal mereka berbuat jahat. Terus 95-nya, walayatamannuhu badam bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi mereka takut mati, ya. Mereka takut mati. Kenapa? Karena mereka sudah banyak berbuat jahat, sudah banyak berbuat dosa. Mereka takut mati. 96, wala tajidannahum ajrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Orang musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan yang lain, yang mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah tapi membuat petunjuk sendiri. Itu adalah orang yang musyrik.
Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, itu ya sahabat. Jadi ini temanya adalah penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka kepada benda. Ya, di 92 sampai 96 bahwa Bani Israel, umatnya Nabi Nabi Musa saat itu, ya nenek moyang kita yang dulu yang telah ada di muka bumi ini, yang kita belum ada, yang saat zamannya Nabi Musa. Nah, mereka kecenderungannya seperti itu. Padahal sudah ada petunjuk dari Allah, yaitu Taurat. Mereka tidak beriman kepada Taurat. Mereka kemudian membuat petunjuk sendiri. Mereka mendengar tapi tidak mengikuti. Gitu. Tetap kembali kepada hasrat mereka sendiri. Nah, begitu juga bangsa Indonesia, apabila ini kita masuk ke sesi kedua ya. Tadi sudah sesi pertama tadabbur Quran di surat Al-Baqarah, dan kita masuk ke sesi kedua, yaitu opini Sampanwe ya. Jadi ternyata memang yang pertama opini dari Sampanwe pribadi, tentunya banyak di antara kita yang mereka tidak meyakini dengan petunjuk hidup ya, yang berasalkan dari Sang Pencipta. Mereka tidak meyakini akan kitab suci ya, sehingga mereka pun secara otomatis tidak mau mengikuti Taurat, tidak mau mengikuti Zabur, Injil maupun Al-Quran saat ini. Dan kemudian ada yang di antara kita, mereka yang yakin dengan petunjuk ilahi, petunjuk Allah, petunjuk wahyu ilahi, wahyu firman Tuhan, tapi mereka tidak mengikutinya ya. Jadi mereka tidak mengikutinya, hanya sekedar membacanya saja. Contoh, kalau Al-Quran itu kan bahasa Arab. Nah, padahal hakikat dari intisari ya, hakikinya, esensi dari sebuah petunjuk itu agar dapat kita dapat sesuai dengan menerima. Jadi petunjuk itu adalah untuk supaya kita bahagia gitu ya. Nah, kita akan bahagia apabila kita melaksanakan petunjuk. Nah, bagaimana kita akan bahagia kalau kita tidak melaksanakan petunjuk? Seperti itu. Maka kalau ingin bahagia, kita mesti melaksanakan petunjuk. Nah, banyak di antara kita, mereka tidak mengikuti petunjuk tapi hanya sekedar membacanya saja. Mereka yakin dengan membacanya juga sudah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Padahal hakikatnya ya, esensi Al-Quran itu, esensi buat petunjuk itu harus diikuti dan dilaksanakan ya. Nah, memang ada beberapa alasan kenapa mereka tidak mau mengikuti petunjuk hidup, tidak mau mengikuti Quran. Satu, mereka nggak ngerti ya. Pertama, mereka nggak ngerti karena Quran bahasa Arab, dan mereka malas belajar ya, padahal sudah ada terjemahan. Yang kedua, mereka apabila membaca petunjuk dan memahaminya, ada yang berbeda dengan hasrat keinginan mereka ya. Jadi sehingga mereka tidak mau mengikuti petunjuk. Kenapa? Karena berbeda dengan keinginan hasrat hidup mereka, sehingga itu diabaikan. Al-Quran ini diabaikan, jadi terabai karena berbeda dengan keinginan mereka, dengan ego mereka, dengan hasrat mereka. Ya mungkin termasuk saya gitu ya. Saya akui ya, kalaulah saya memang belum bisa mengikuti petunjuk ini dikarenakan satu ya,
mungkin berbeda dengan hasrat saya, ya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, acuh tidak mau tahu tentang petunjuk. Yang kedua, berbeda dengan hasrat keinginannya. Yang ketiga, Al-Quran ini setelah dipelajari sulit ya untuk dilakukan, berat untuk dilakukan. Satu misal bahwa Allah memerintahkan agar kita memberlakukan ya cara-cara Allah kepada orang-orang yang berbuat jahat, mereka yang korupsi, ya mereka harus dipotong tangan mereka karena mereka sudah mencuri. Nah, ini sulit untuk kita pribadi-pribadi ya, kecuali mungkin pribadi ini berkumpul begitu banyak dan kemudian sepakat untuk menjadikan sebuah undang-undang. Nah, itu akan mudah. Nah, tapi karena memang ini juga telah datang kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, ketika itu datang dan ini disampaikan kepada sesamanya, ya dakwah, ya dari pintu ke pintu sampaikan, dan banyak dari sesama Rasul saat itu sepakat dengan ajaran Al-Quran ini gitu, sehingga terbentuklah satu lingkungan bernama Madinah. Baik, itu yang ke opini pertama. Opini kedua tentang rakyat Palestina, ya, bagaimana mereka menerima perlakuan yang buruk dari tentara Israel, ya. Memang kita sedih ya, sahabat. Nah, tentunya agar ya mereka terbasuh luka mereka, maka kita mesti melakukan sesuatu yang membuat mereka senang, bahagia. Kita lakukan apa yang mereka harapkan, yaitu dengan memperdalam Al-Quran. Kita perdalam Al-Quran, kemudian setelah kita mengetahuinya, ikuti Al-Quran. Ya. Namun tentunya sebelum kita bisa ikuti, kita harus membacanya ya terlebih dahulu. Setelah selesai membacanya, dilaksanakan. Jangan dibaca saja tapi tidak mau mengikutinya. Ya, banyak di antara kita hanya menyikapi Quran ini dengan hanya membaca Qurannya saja dengan bahasa Arabnya. Ya, cukup ya, berulang-ulang, diperbanyak ya, tanpa ada keinginan untuk memahami apa sih sebenarnya Al-Quran ini ya. Apa sih keinginan Allah terhadap kita. Kemudian setelah kita paham keinginan Allah pada kita, maka akan jelaslah bagaimana langkah kita, bagaimana mata kita harus menatap, telinga kita harus mendengar, mulut kita harus bertutur kata, berbicara. Baik, sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan menjadi ladang amal di konten ini. Saya akhiri cukup sekian, dan mohon maaf karena memang video ini dibuat di pinggir jalan, jadi banyak suara-suara yang membisingkan ya, suara-suara mobil, kendaraan motor, bis, ada truk segala macam. Cuman mudah-mudahan bisa terdengar dan tersampaikan. Dan kesimpulannya, bagaimana bisa ini terwujud ya, Al-Quran, keinginan Allah terwujud, yaitu dengan kebersamaan. Ya, bersama-sama kita sepakat untuk sama-sama ya, kalau misalnya ini ada pemilihan, kita pilih kandidat yang memang cinta dengan Quran, tidak hanya cinta paham Quran dan juga mau mengikuti Al-Quran. Kita juga harus berupaya di antara kita, pribadi kita, untuk mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran, agar kemudian banyak kita yang layak untuk menjadi seorang legislatif ya, sebagai seorang dewan yang berhak untuk menentukan undang-undang di bangsa Indonesia ini, di negeri tanah air yang kita cintai ini. Baik sahabat,
Demikian saja, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.